Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 9. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di kelas 9. Yang kelas 8 sekarang sudah di kelas yang baru. Ibu harap di kelas yang baru juga ada semangat baru untuk tetap terus belajar meskipun dalam keadaan kondisi yang seperti ini. Nah, pada pertemuan awal kali ini di kelas 9 kita akan membahas tentang materi apa ya kira-kira? Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang akan kalian pelajari pada materi kali ini yaitu tentang bagaimana kita mengetahui bagian-bagian atau struktur dan fungsi dari organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah kita mengetahui struktur dan fungsi, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang gangguan-gangguan yang menyerang organ reproduksi. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana menjaga atau upaya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi kita. Oke, untuk sistem reproduksi yang pertama, kenapa ya kita butuh untuk reproduksi? Hewan juga butuh reproduksi, tumbuhan juga butuh untuk reproduksi. Nah, makhluk hidup reproduksi bertujuan untuk mempertahankan jenisnya. Bayangkan jika tidak ada reproduksi, maka manusia akan punah. Nah, dengan adanya reproduksi, mempunyai keturunan, kita akan bisa menjaga kelestarian keturunan kita, seperti itu. Demikian juga manusia. Manusia juga bereproduksi. Manusia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mereka masing-masing mempunyai organ reproduksi yang berbeda dan mempunyai fungsi masing-masing. Kita akan melaju pada alat reproduksi yang pertama, yaitu reproduksi pada laki-laki. Kita ketahui alat reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, Ibu tampilkan gambarnya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, organ reproduksi luar, terdiri dari penis dan skrotum. Apa fungsinya? Penis yaitu sebagai saluran untuk sperma dan juga saluran kencing. Selanjutnya, bagian skrotum. Skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Di dalam skrotum terdapat 2 buah testis. Nah, selanjutnya testis digunakan untuk reproduksi sperma. Setelah ada testis, kemudian kita akan mengenal 3 saluran sperma. Yang pertama yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Di dalam epididymis dilakukan proses pematangan sperma. Ingat, sperma dihasilkan setiap hari oleh laki-laki, tetapi ada proses pematangannya untuk dia siap dikeluarkan untuk membuahi sel telur. Nah, di mana proses pematangannya? Dilakukan di epididymis. Selanjutnya, saluran yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menyambungkan antara epididymis dan uretra. Dan selanjutnya adalah uretra, berfungsi sebagai saluran sperma dan saluran urin. Kita akan masuk pada kelenjar tambahan, yaitu vesika seminalis. Apa fungsi vesika seminalis? Merupakan kantong yang menghasilkan cairan, dan cairan itu berfungsi untuk menguatkan sperma sampai sperma itu dia bisa kuat untuk membuahi sel telur atau membuahi ovum. Selanjutnya, apa itu semen atau mani? Yaitu cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar lainnya. Nah, selanjutnya ada kelenjar Kauperi yang dia berfungsi untuk sebagai pelicin, memudahkan untuk proses reproduksi manusia. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Dia juga menghasilkan cairan yang berwarna putih susu. Dia membantu sperma untuk bergerak secara aktif. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan dengan sistem ekskresi urineria, dan testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai nanti manusia itu meninggal. Jika tidak dikeluarkan, tidak apa-apa, sel sperma itu akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Organ reproduksi perempuan mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda dengan organ reproduksi laki-laki.
Organ reproduksi perempuan terdiri dari sepasang ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Apa saja fungsi mereka? Nah, kita akan pelajari selanjutnya. Apa saja fungsi mereka? Oke, kita masuk pada organ reproduksi perempuan. Selanjutnya adalah ovarium, merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan hormon progesteron. Apa itu hormon estrogen dan progesteron? Ini dia. Selanjutnya, tuba fallopi. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur sampai dia ke rahim, sampai ke uterus. Nah, apa fungsi uterus? Sebagai tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, uterus mampu berkembang sampai 500 kali. Nah, selanjutnya kita masuk pada vagina, yaitu tempat masuknya organ reproduksi laki-laki pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada saat proses melahirkan. Selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi perempuan yang bagian luar. Ada yang namanya klitoris, vulva, yaitu ada labium mayor, ada labium minor, kemudian lubang saluran kencing, dan lubang vagina. Perempuan harus tahu supaya kita bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan organ reproduksi perempuan. Nah, di sini akan ditampilkan sistem reproduksi pada perempuan secara tabel. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang organ-organ reproduksi dan fungsinya. Nah, pada pertemuan selanjutnya akan mempelajari bagaimana proses fertilisasi terjadi, bagaimana sel sperma membuahi sel ovum, dan bagaimana kita mengetahui penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi dan bagaimana cara menjaga organ reproduksi kita agar supaya tetap sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!